warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah berkumpul di tempat ini, menyempatkan waktunya untuk berkumpul di sini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Hegarmanah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN Hegarmanah, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah. Ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita lihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Dan yang ketiga adalah penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berpartisipasi, dan diakui. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba, dan 5 kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan. Manusia membutuhkan bermain, kemudian humor, dan tertawa. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Ada 5. Ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini saya mengambil kasus tentang siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita sebagai guru pasti mempunyai cara untuk bagaimana kita menegur siswa kita yang ketika melaksanakan upacara bendera, ada salah satu siswa kita yang tidak menggunakan atribut, tidak lengkap menggunakan atribut. Di sini ada penghukum. Nah, kalau seperti ini lagi ya, itu adalah posisi kontrol guru terhadap siswa dengan teman. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu adalah perkataan dari seorang guru yang pemantau. Kemudian ada yang terakhir adalah manajer. Seorang manajer akan berbicara kepada siswanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kamu perbaiki kesalahanmu kira-kira bagaimana dan kapan? Nah, dari 5 posisi ini, Ibu dan Bapak sudah melakukan yang mana? Apakah selalu melakukan yang penghukum? Atau selalu pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau manajer? Campur ya? Terkadang ya Bu ya? Tidak saat itu campur-campur, kadang-kadang secara hukuman, kadang-kadang secara teman. Jadi kita sebagai guru pasti punya cara ya Bu ya, untuk bagaimana menyampaikan hal yang baik kepada siswanya. Tentunya tujuannya ya Bu ya, supaya anak itu kan tidak akan mengulangi lagi. Oke, selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Proses yang bertujuan untuk membantu murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Proses ini memberikan kesempatan kepada murid untuk memulihkan diri dari kesalahan yang memiliki tujuan yang jelas.
Di sini ada segitiga restitusinya, yaitu cara segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemudian di sini contoh dari segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, gitu ya Bu ya. Ketika bersalah pasti anak akan mengetahui apa kesalahannya. Menstabilkan identitas, ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah, maka pertama kita akan menstabilkan identitas dengan cara berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Permasalahan, kamu berhak merasa begitu. Artinya ketika ada siswa yang melanggar peraturan sekolah, kita harus cari tahu dulu apa yang kamu lakukan gitu. Mungkin kalau saya gitu ya, kalau menghukum anak pasti langsung kamu nggak boleh kayak gitu ya gitu kan ya. Tapi dengan segitiga restitusi ini kita akan memulai dengan menstabilkan identitas dulu, menanyakan dulu bagaimana kejadiannya dan apa yang kamu lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini validasi tindakan yang salah menyampaikan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah. Seperti tadi ditanyakan dulu apa yang kamu lakukan, dan memang itu mungkin anak juga kan merasa benar gitu ya Bu. Tidak mungkin anak itu melakukan tanpa menjaga apa yang dia punya. Menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kemudian tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi, yang ketiga sekarang menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Nah, setelah melakukan segitiga restitusi, pasti anak mungkin perasaan tidak akan kecewa, tidak akan marah, tapi dia akan mengetahui bagaimana apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi maaf mungkin tidak langsung ngejudge anak itu salah gitu ya. Jadi kita cari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi. Oh baik, selesai sudah pemaparan dari saya tentang budaya positif di sekolah di SDN Tigarmana. Semoga bermanfaat. Barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu tentang budaya positif di sekolah. Intrinsik apa tadi? Intrinsik apa sih? Intrinsik. ini ya. Nah itu Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu dari dalam. Termotivasi dari dalam, intrinsik. Baik, ada lagi? Cukup. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga pertemuan kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberkahan, dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Baik, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.